Shalom. Saudara, kita akan buka dalam kitab Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58, perikopnya apa saudara? Di HP ada perikopnya enggak? Ada ya? Kesalehan yang palsu dan yang sejati, saudara. Saudara, kalau di sini dibicarakan mengenai kesalehan, saudara, kesalehan. Orang seperti apa sih yang disebut dengan orang yang saleh, saudara? Kalau mungkin orang yang saleh sering diibaratkan orang yang rajin beribadah, ya saudara. Kita akan lihat pasal 58, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama Yesaya 58 ayat pertama sampai keempat. Sudah ketemu, katakan amin. Ya, kita baca 1, 2, 3. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub. Emang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ya saudara, Yesaya mengatakan tentang kesalehan yang palsu dan sejati, saudara. Di sini orang Israel, dia berkata kepada Tuhan bahwa mereka sudah melakukan banyak hal. Ya, melakukan banyak hal dalam tanda kutip adalah rutinitas rohani, saudara. Mereka sudah melakukan banyak hal, tetapi di awal Yesaya berkata bahwa serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Berapapun banyak yang dilakukan oleh orang Israel, ternyata mereka telah banyak melakukan pelanggaran, saudara. Apa pelanggaran mereka, saudara? Kalau kita lihat ayat yang kedua, setiap hari mereka mencari aku. Ternyata, saudara, orang-orang yang mungkin merasa dirinya orang yang saleh, saudara, mereka tiap-tiap hari itu mencari Tuhan. Tiap-tiap hari mencari Tuhan. Mereka rajin berdoa, mereka rajin mungkin saat teduh, saudara. Mereka rajin mengikuti acara-acara rohani. Mungkin tiap hari mereka pergi beribadah. Hari Senin ada acara apa? Ikut tim doa, saudara. Hari Selasa latihan tamborin. Rabu ada pertemuan Rekom. Kamis ada pertemuan gembala. Jumat Rekom lagi, Rekom terus ya saudara ya. Sabtu ada lagi SOW, Minggu saudara. Tiap hari mereka datang mencari Tuhan. Dan mereka suka untuk mengenal segala jalanku. Saudara, mereka bukan orang yang pasif loh. Bukan orang yang mereka males-males ke gereja. Mereka aktif. Ya, dalam tanda kutip mereka aktif ikut acara-acara rohani. Mereka mau cari Tuhan. Bahkan mereka pengen dan suka untuk mengenal segala jalan Tuhan. Berarti mereka itu sebenarnya ada keinginan, bahkan suka. Ya bukan cuma ingin gitu ya. Kalau ingin kadang kan aku pengen mengenal Tuhan. Pengen tok, tapi kenyataannya itu enggak dijalani, saudara. Ini suka. Jadi mereka benar-benar mereka mau untuk mengenal jalan Tuhan. Mereka mungkin belajar firman Tuhan, mereka mendalami firman Tuhan, ikut Bible study, saudara, pendalaman Alkitab.
Mungkin juga mereka sekolah Alkitab, saudara. Untuk apa? Untuk pengen tahu apa itu kebenaran firman Tuhan. Pengen tahu, mengenal jalan-jalan Tuhan itu seperti apa, saudara. Dalam tanda kutip mereka, saudara, kalau kita lihat bahasa Indonesia, ya saya suka sekali dengan meneliti kalimat, saudara. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, seperti. Ya, seperti itu berarti apa? Seperti yang minggu kapan hari saya waktu ya, ada seperti pahlawan. Ya. Kalau seperti itu berarti dia bukan yang sesungguhnya. Ya, itu adalah diibaratkan sama dengan bangsa yang melakukan yang benar. Mereka kelihatannya melakukan apa yang benar, saudara. Mereka kelihatannya melakukan apa yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allah. Saudara, hati-hati di akhir zaman ini. Mungkin kelihatannya banyak orang-orang yang kelihatannya rohani. Kelihatannya mereka adalah orang yang saleh, saudara. Itu mungkin kita. Kita mungkin, saudara, tiap-tiap hari kita ikut acara rohani. Tiap-tiap hari kita berusaha untuk kita mengenal Allah. Tapi jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, apa nyatakan pelanggaran mereka. Kenapa, saudara? Karena coba kita lihat, mereka berkata, mereka bahkan berpuasa, saudara, aktif sekali berpuasa, ya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Coba perhatikan, mereka bahkan tanya pada Tuhan. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Dan mereka bertanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Saudara, ternyata mereka orang-orang yang seolah-olah sepertinya mereka dekat dengan Tuhan. Sepertinya mereka orang yang rohani, orang yang saleh. Tetapi kenapa, saudara, dalam hidup mereka, mereka merasa bahwa Tuhan tidak pernah memperhatikan mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak pernah dekat dengan mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak pernah mengindahkan mereka, saudara. Tidak pernah memperhatikan mereka. Saudara, apa sih tujuan puasa? Banyak sekali tujuan dari puasa, saudara. Ada yang karena punya permohonan tertentu mereka berpuasa. Ada juga yang karena pengen dekat sama Tuhan. Quality time puasanya, saudara. Puasanya macam-macam juga. Ada puasa apa? Puasa Daniel, ya. Puasa tidak makan daging, saudara. Ada juga puasa Esther 3 hari 3 malam nggak makan. Ya, langsung kurus besoknya hari keempat, saudara ya. Saudara, banyak sekali jenis-jenis puasa, saudara. Dan ada banyak juga tujuan-tujuan dari puasa. Dan ternyata, saudara, mereka berpuasa dan ternyata mereka tidak mendapatkan hasil dari puasa itu. Ketika mereka berpuasa, mereka berdoa, ternyata mereka tidak pernah mendengarkan jawaban dari Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Ya, kenapa, saudara? Yang pertama, kita lihat ayat yang ketiga, poin yang kedua. Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih apa, saudara? Apa, saudara? Yang keras dong. Mengurus urusanmu. Yang pertama, saudara. Apa yang menghalangi kita mendapatkan janji Tuhan, mendapatkan kedekatan dengan Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan, dalam tanda kutip juga kita mengalami kesalehan yang sejati, saudara. Apa yang menghalangi adalah yang pertama, jika kita masih tetap mengurus urusanmu, mengurus urusan kita. Saudara, ini mungkin hal yang gak enak buat kita. Kok seringkali khotbahnya, waduh ya, gak boleh apa, saudara, berfokus ke aku. Aku, saudara. Seringkali ketika hidup kita hanya berfokus ke aku, dan aku, ego kita, saudara, yang ditinggikan lebih dari yang lain. Maka, saudara,
kita tidak akan pernah mendapatkan suatu perkenanan dari Tuhan. Hukum kasih yang terutama apa, saudara? Yang pertama apa? Matius. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, ya, segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan yang pertama. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia. Ada yang ketiga enggak? Kasihlah dirimu sendiri ya. Saudara, kasihilah yang pertama Tuhan. Yang kedua, kasih sesama kita manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, kita belajar yang namanya kita mengasihi. Kita belajar bahwa kita hidup itu bukan berfokus kepada diri kita sendiri. Ya. Kita tidak berfokus kepada diri kita sendiri, saudara. Coba kita lihat dalam kitab Hagai pasal yang pertama. Kitab Hagai pasal yang pertama, kalau kita lihat itu memang untuk membangun rumah Tuhan, saudara. Hagai pasal yang pertama, perikopnya adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Kita langsung skip, saudara, ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama juga. Hagai pasal pertama ayat yang keempat, sudah ketemu? 1, 2, 3. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apa, saudara? Perhatikanlah keadaanmu. 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudara, Hagai pasal yang pertama itu adalah tentang membangun kembali bait suci, saudara. Saya ini tidak membahas bahwa kita harus membangun gedung gereja, saudara. Tetapi yang akan Tuhan mau katakan sebenarnya di sini adalah poinnya bahwa dalam kehidupan kita, saudara, janganlah berfokus kepada apa, saudara? Urusan kita sendiri. Kita fokus hanya membangun rumah kita sendiri, saudara. Kita berfokus hanya untuk membangun kehidupan kita sendiri. Membangun kerajaan kita sendiri. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, saudara. Akhirnya apa, saudara? Kita membangun rumah kita, kerajaan kita sendiri, kehidupan kita sendiri. Padahal rumah Tuhan, ini dalam tanda kutip bukan berarti gereja bangunan, saudara. Tetapi adalah kerajaan Allah, saudara. Itu menjadi reruntuhan. Apa yang Tuhan mau bangun untuk gerejanya, untuk anak-anak Tuhan, itu tidak pernah diperhatikan oleh anak-anak Tuhan. Mereka hanya memperhatikan urusan mereka sendiri, tidak pernah memperhatikan kepentingan kerajaan Allah, saudara. Dan akhirnya apa, saudara, kalau kita lihat? Oleh karena itu, perhatikanlah keadaanmu, sampai 2 kali firman Tuhan dikatakan. Ketika itu, saudara, kalau kita lihat mereka mengalami hal-hal yang menurut saya ini mereka melakukan hal yang sia-sia. Karena apa? Mereka menabur banyak yang ditabur tetapi hasilnya sedikit. Bahkan, saudara, mereka makan tetapi tidak menjadi kenyang.
Saudara pernah nggak saudara makan, ya, tapi nggak merasa kenyang? Bukan karena makannya dikit loh saudara. Makannya banyak, tapi nggak kenyang-kenyang. Walaupun ada ilmu yang mengatakan, ilmu kesehatan, yang mengatakan kalau makan tuh jangan sampai kenyang. Ada pernah dengar? Kalau makan tuh jangan sampai kenyang saudara ya. Karena apa? Kalau kenyang tuh berarti perutnya sudah penuh gitu ya. Itu bahaya untuk kegendutan gitu ya. Saudara, tapi yang saya bahas di sini bahwa sebenarnya makan tidak menjadi kenyang itu menurut saya bukan kenyangnya, tetapi kepuasannya saudara. Kita makan banyak tapi nggak puas. Saya sering makan kadang ya, kalau makanannya ternyata ketika kita coba-coba makan di sebuah rumah makan, wah cobalah menu ini. Dan ternyata kurang cocok saudara, selera kita. Sudah makannya banyak, menunya banyak, misalnya nasi goreng dan ternyata nasinya nggak ada rasanya misalnya. Kita makan banyak, tapi perutnya penuh saudara, tapi nggak merasa kenyangnya puas gitu, nggak merasakan saudara. Ini juga ada anak-anak Tuhan yang mereka mengalami kehidupan tapi nggak pernah merasa puas saudara. Mereka minum tapi nggak merasakan rasanya puasnya minum itu gimana. Jadi minum tapi tetap merasa haus. Ya, makan tapi nggak ngerasa puas juga. Jadi kalau kalian makan, kita makan nggak merasa puas, pasti pengennya apa saudara? Makan lagi ya. Padahal sudah makan nasinya sudah banyak, nasi gorengnya nggak ada rasanya. Tetap pengen apa? Nyamil. Pengen makan lagi, pengen cari makanan lagi. Karena apa? Makannya nggak puas. Saudara, demikian juga saudara, orang yang mereka memakai pakaian, tapi mereka nggak merasakan kehangatan memakai pakaian. Mereka bekerja untuk upah, tetapi mereka tidak bisa menikmati hasil usaha mereka. Apa yang mereka kumpulkan itu selalu apa? Habis. Ini bukan bicara berkat yang berlimpah saudara. Ini bukan bicara berkat yang melimpah yang ketika mungkin kau hasil kerjanya dapat 50 juta, 100 juta. Bukan saudara, ini tidak bicara mengenai nominal. Tetapi upah di sini saudara, bagaimana kita bisa menikmati setiap hasil kerja kita. Ada orang yang mereka punya gaji, mereka punya hasil pendapatan yang besar, 50 juta mungkin 100 juta saudara per bulan. Ya. Tetapi mereka tidak bisa menikmati hasil usahanya. Karena apa? Sakit-sakitan saudara. Mereka sakit, mereka harus ke dokter, harus ke luar negeri berobat. Ada saja saudara yang membuat mereka harus mengeluarkan uang. Tetapi walaupun mungkin gaji kita 3 juta, 2 juta, 5 juta, tapi kita bisa nabung gitu ya. Walaupun makannya tiap hari tempe penyet saudara ya, mie goreng saudara. Tapi kita bisa menikmati hidup, mengalami kepuasan hidup saudara. Ini bukan berarti nominal, tetapi kepuasan, kebahagiaan dalam kita menjalani kehidupan kita. Kenapa ada orang-orang yang tidak pernah puas dalam kehidupan kita, tidak pernah merasakan yang namanya kepuasan dan benar-benar merasa efektif hidupnya. Karena mereka masih sibuk dengan urusan mereka sendiri. Saudara, orang yang saleh, kalau berarti di sini kalau kita katakan orang yang saleh yang sejati adalah mereka yang tidak sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi mereka mau membawa hidup mereka dipakai untuk membangun kerajaan Allah, saudara. Kita mau dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan kita sendiri. Bagaimana membangun kerajaan Allah? Kita akan lihat saudara ya. Ketika kita naik ke gunung, bawalah bangun rumah itu, maka aku akan berkenan kepadamu dan menyatakan kemuliaanmu. Jadi yang pertama saudara, bagaimana kita akan mengalami saudara sesuatu yang besar dari Tuhan adalah kita tidak berfokus kepada aku, tapi kita berfokus kepada kerajaan Tuhan. Itu poin yang pertama saudara. Yang kedua saudara, kita akan kembali ke kitab Yesaya. Kita akan kembali ke kitab Yesaya saudara. Apa yang membuat Tuhan tidak mendengar suara mereka yang pertama? Karena mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ya. Yang kedua saudara. Dan kamu mendesak-desak buruhmu. Ayat yang ketiga, Yesaya 58 ayat yang ketiga poin kedua.
kamu mendesa-desa semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Saudara, yang kedua adalah mereka berpuasa, saudara, tapi mereka beribadah, tidak hanya berpuasa di sini ya. Mereka beribadah, menjalankan rutinitas rohani mereka, tetapi mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Mereka mungkin sudah pelayanan, mereka aktif dalam acara-acara rohani, saudara. Mereka bahkan berpuasa, tetapi dalam hidup mereka masih suka berbantah, berkelahi, suka tengkar, saudara. Ya, suka memukul dengan tinju. Ini ibaratnya, saudara, mewakili perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan jahat. Bukan berarti kita yang memukul saja, yang bertindak semena-mena saja, tapi ini mewakili seluruh perbuatan dosa. Bahwa mereka masih melakukan perbuatan dosa, masih suka berbuat jahat, walaupun mereka kelihatannya rohani. Kelihatannya mereka menjalankan ibadah mereka, kelihatannya mereka orang yang saleh, saudara. Tetapi pada hakikatnya mereka masih berbuat kejahatan. Itulah, saudara, membuat mereka tidak bisa mereka dekat dengan Tuhan. Tidak bisa mereka memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Tidak pernah mereka mendapatkan kepuasan dalam hidup mereka, saudara. Saudara, bagaimana kita bisa benar-benar menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang benar-benar mengalami kesalehan yang sejati. Menjadi orang yang dewasa rohani yang sesungguhnya, saudara. Bukan sekedar kita jabatan, ya. Misalnya di sini ada gembala Rikom, ada kakak pembimbing, saudara. Tapi kita benar-benar mengalami suatu pribadi yang dipulihkan. Yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Kita akan lihat, saudara, selanjutnya. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Ditekankan sekali lagi bahwa berpuasa, beribadah bukan sekedar itu adalah rutinitas atau aktivitas, saudara. Bukan sekedar aktivitas engkau mengadakan hari doa puasa. Engkau mengadakan hari khusus untuk engkau, mungkin ada acara-acara rohani, saudara. Dan engkau bersama-sama engkau merendahkan diri, engkau berdoa. Ibadah yang sesungguhnya bukan sekedar acara, saudara. Bahkan ketika engkau menundukkan kepala seperti gelagah. Artinya apa? Mungkin kau berdoa, saudara. Engkau berdoa. Gelagah itu adalah seperti rumput-rumput liar yang batangnya begitu lembek, sehingga sedikit aja dia mudah menunduk gitu ya, menunduk. Jadi dengan mudahnya kita tuh mungkin menunduk, kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan, kita membentangkan kain karung, itu menunjukkan perkabungan, kita mungkin seolah-olah kita menyesal, saudara. Tetapi saudara, bukan itu yang Tuhan kehendaki, bukan sekedar itu, saudara. Apa yang Tuhan kehendaki, saudara? Berpuasa yang kukehendaki ialah apa? Supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara, ternyata saudara, Tuhan menghendaki kehidupan kerohanian kita, kehidupan kekristenan kita, saudara. Itu adalah yang pertama, saudara. Supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang
Nah, ini ada dua hal, saudara. Yang pertama, Tuhan pengen kita membuka belenggu kelaliman dan tali kuk pada diri kita terlebih dahulu. Saudara, kita nggak mungkin bisa action dan dilanjutkan supaya engkau memerdekakan orang. Jadi kita nggak akan pernah bisa menjadi dampak kepada orang lain, memiliki action membangun kerajaan Allah, saudara. Ya, ingat bahwa Tuhan selalu berfokus pada mengasihi sesama kita, saudara. Menjadi berkat buat orang lain. Tidak akan pernah bisa sebelum kita membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk yang ada dalam diri kita, saudara. Saudara, apa yang menjadi belenggu-belenggu dalam hidup kita? Apakah kita masih membawa atau memiliki kuk yang kita tanggung, saudara? Apa yang menjadi beban yang begitu merintangi hidup kita untuk kita mengikut Tuhan? Saudara, kita perlu berdoa dan kita minta hikmat pada Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan melepaskan setiap belenggu-belenggu. Belenggu-belenggu itu apa sih? Belenggu itu berbicara ikatan, saudara. Orang yang terbelenggu, orang yang terikat, dia nggak akan bisa melakukan sesuatu, saudara. Ya, kalau orang diikat, apalagi dibelenggu dengan rantai, sudah dibelenggu satu badannya, dia nggak akan bisa bergerak. Dia nggak bisa melakukan sesuatu, saudara. Bahkan dia harus meminta bantuan orang lain untuk makan, untuk yang lain sebagainya, saudara. Itu orang yang terbelenggu. Tetapi Tuhan pengen kita benar-benar dibebaskan. Berapa banyak di antara kita yang mungkin masih punya belenggu-belenggu, kuk. Kuk itu adalah seperti sesuatu yang ditaruh ya di pundak kita, jadi beban yang membuat kita tuh nggak bisa berjalan dengan cepat, saudara. Itu adalah beban-beban, kuk, belenggu-belenggu yang merintangi kita. Apa yang menjadi belenggu-belenggu kita? Saudara, dalam kehidupan rohani, dalam peperangan rohani, itu seperti benar-benaran peperangan gitu ya. Mungkin dalam kehidupan kita kan seperti santai, gak ada peperangan, gak ada iblis gitu, saudara. Tetapi pada hakikatnya bahwa kehidupan kita ini adalah peperangan rohani. Dan ketika kita dalam peperangan itu kita dibelenggu oleh iblis, saudara. Maka dalam hidup rohani kita gak akan bisa bergerak. Kita gak akan pernah bisa maju bersama Tuhan. Kita gak akan pernah bisa mengalami kehidupan yang berbuah. Kenapa? Karena kita masih dibelenggu oleh iblis, saudara. Dibelenggu oleh apa? Mungkin pikiran kita, terbelenggu dengan pikiran-pikiran kita, saudara. Terbelenggu oleh dosa-dosa masa lalu kita. Terbelenggu oleh bahkan mungkin keegoisan diri kita sendiri. Banyak hal yang mungkin membelenggu kita. Tapi Tuhan mau ibadah yang sejati, saudara. Kesalehan yang sejati adalah ketika kita membuka belenggu-belenggu kita. Kita benar-benar menghancurkan, melepaskan setiap tali-tali kuk yang menghalangi kita untuk maju bersama Tuhan. Sehingga apa, saudara? Ketika kita sudah menjadi orang yang bebas, maka kita akan dapat memerdekakan orang yang teraniaya. Orang yang dibelenggu tidak akan pernah bisa memerdekakan orang lain, saudara. Dia harus bebas terlebih dahulu, baru dia bisa menjadi dampak buat orang lain. Baru dia bisa melakukan sesuatu buat orang lain, yaitu memerdekakan orang yang teraniaya. Itulah ibadah kita yang sejati, saudara. Bahwa hidup kita bukanlah untuk diri kita sendiri, tapi adalah kita bergerak keluar. Bagaimana kita bisa menjadi dampak untuk kita boleh memerdekakan orang lain. Bahkan setelah kita bisa membebaskan diri kita dari kuk, kita akan mematahkan setiap kuk orang lain, saudara. Kita akan membantu orang lain untuk bebas, untuk melepaskan mereka dari kuk, saudara. Dan juga dikatakan kita akan mampu, kita akan bisa, saudara, membagi roti kita kepada orang lain. Berapa banyak, saudara, dalam hidup kita pengen menjadi berkat buat orang lain. Berapa banyak yang fokus hidup kita itu gak cuma untuk diri kita sendiri. Kita mau belajar, saudara, selama kita masih diizinkan hidup di dunia ini, kita mau belajar hidup untuk orang lain. Amin. Amin. Berat ini ya hidup untuk orang lain ya. Apalagi di sini apa? Roti ya, kita cuma punya satu roti harus dipecah-pecah sama orang lain, saudara ya.
Rasanya berat ya, apalagi kalau kita lapar saudara ya. Apalagi di sini apa? Ketika engkau melihat orang yang telanjang, engkau beri dia pakaian. Ketika ada orang yang tidak punya rumah saudara, memberi rumah buat mereka. Ya, ini adalah secara globalnya saudara, itu adalah memperhatikan kebutuhan orang lain. Saudara, siapa di sini yang masih bingung dengan tujuan hidup? Masih bingung dengan visinya? Masih bingung hidupnya ini akan efektif seperti apa? Kalau mungkin minggu lalu Bapak Gembala menyatakan tentang hidup yang produktif, saudara. Bukan hidup yang sibuk gitu ya. Bukan sibuk belum tentu produktif. Bagaimana ketika hidup kita produktif dan kita menjadi berkat buat orang lain. Bahwa kita memiliki tujuan dan visi yang kita mau serahkan di hadapan Tuhan, saudara. Itu adalah pertama, kita harus melihat dan peka dengan yang namanya kebutuhan orang lain. Saya percaya bahwa visi dari Tuhan itu tidak akan pernah visi itu berbunyi membangun untuk kerajaan kita sendiri, saudara. Jika mungkin kita ngomong, aku punya visi, aku akan menikah umur sekian, punya anak umur sekian, punya rumah umur sekian, itu bukan visi saudara ya. Visi akan selalu berkaitan dengan bagaimana kita menjadi berkat untuk orang lain, untuk membangun kerajaan Allah. Bagaimana ketika kita punya visi, mungkin kau berkata pada Tuhan, Tuhan aku pengen suatu saat nanti, aku menjadi berkat, aku akan membawa anak-anak yang mereka ditinggalkan oleh orang tuanya untuk mereka boleh merasakan kasih bapa dan kasih seorang ibu. Aku akan memberikan kasih buat mereka dan aku akan benar-benar merawat mereka, mendidik mereka sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi berkat buat orang lain, saudara. Saya percaya bahwa gereja kita pun kita selalu memiliki tindakan action keluar dan memiliki begitu banyak kerinduan bagaimana kita menjadi dampak bagi bangsa ini, bagi orang lain, saudara. Kita ada kerinduan suatu saat dan kita akan berdoa juga. Panti asuhan, saudara, akan ada orang-orang yang memiliki hati di sana untuk bagaimana mereka merawat anak-anak. Di pendidikan, saya percaya bahwa pendidikan ini tidak hanya akan berfokus di Surabaya. Dan banyak sekali saudara permintaan gitu ya. Orang-orang yang ayo dirikan di kota A, dirikan di kota B, dirikan di Surabaya Barat gitu ya. Wah, kadang kita sampai bingung. Waduh, gimana ya dirikan di Surabaya Barat, di kota A, B, dan C. Mereka berkata, kenapa nggak ada cabang ya, sekolah ini bagus loh gitu ya. Wah iya Bu, tenaganya gitu ya. Tenaganya kita butuh banyak orang yang benar-benar mau berikan hidup mereka. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah berhutang kok sama kita. Ya, saudara, begitu banyak visi keluar yang kita mau berikan kepada orang lain. Lewat media saudara, kita akan lakukan bagaimana jadi berkat melalui Voice of Salvation. Melalui majalah, televisi, radio yang sudah berjalan. Itu adalah salah satu bentuk dari bagaimana kita jadi berkat buat orang lain. Dan banyak hal lainnya saudara yang kita bisa lakukan. Memberikan pelatihan-pelatihan, training kepada orang-orang yang gak punya kerjaan saudara. Yang kena PHK, yang pengangguran, yang gak punya rumah. Saudara yang gak punya rumah gak cukup kita kasih rumah saudara. Tapi kita kasih pekerjaan mereka. Supaya mereka benar-benar bisa survive, mereka bisa berjuang mempertahankan hidup. Saudara, berapa banyak kita yang mau dipanggil Tuhan untuk benar-benar kita mau dipakai menjadi alat Tuhan. Untuk menjadi berkat buat orang lain, saudara. Amin, saudara, mau jadi berkat buat orang lain? Amin. Berikan salam kanan kirinya dulu. Jadilah berkat buat orang lain. Beneran saudara ya, gak cuma ngomong, tapi kita benar-benar mau kita jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat buat orang lain gak kalian harus, wah kalau gitu aku harus ini ya, harus gak boleh kerja ya, gak boleh ini, gak boleh itu ya. Enggak saudara,
Dalam setiap apapun yang menjadi panggilan kita, jadilah berkat buat orang lain. Jadilah berkat buat orang lain. Lewat harta yang kau miliki, lewat engkau mungkin bekerja, engkau bisa itu bantu sebagai donatur. Engkau yang menyerahkan gak punya uang gitu saudara, punya hati dan tenaga, bisa melayani orang-orang saudara. Banyak hal yang bisa kita lakukan, gak terbatas di satu pikiran aja saudara. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, apa yang akan terjadi saudara? Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Saudara, ini ayat yang kadang pernah dipakai ya. Kalau kemarin ketika saya dengar radio gitu ya di CMC FM. Gimana Kak kalau kita lagi capek gitu ya. Ketika kita lagi ini untuk pelayanan gitu. Apakah kita tetap bisa melayani gitu ya. Saudara, memang ada dua hal yang kadang kita kalau memang benar-benar kita butuh gitu ya. Waktu kita untuk memang refresh saudara. Kita juga harus balance antara melayani dengan kita menjaga tubuh kita saudara. Dan menjaga keseimbangan kehidupan kita. Orang yang tidak seimbang saudara pasti akan mengalami suatu masalah dalam kehidupannya. Ya, yang Kapan Hari pernah ceritakan tentang balance gitu ya. Bahwa hidup ini harus balance saudara. Antara pelayanan dengan keluarga harus balance. Jangan sampai ada orang yang pelayanan terus sampai keluarganya nggak pernah diperhatikan. Akhirnya orang lain dipulihkan, keluarganya yang perlu dipulihkan saudara. Itu kalau nggak balance. Dalam kehidupan kita ini harus balance. Antara pelayanan, kita juga menjaga hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, dengan teman-teman kita saudara. Ketika ini saudara, ada saat-saatnya kita mungkin gak siap untuk melayani saudara. Tapi ada satu titik yang Tuhan kadang mau ceritakan buat kita. Bahwa kadang mungkin saat kita mungkin capek saudara. Mungkin saat kita mungkin sepertinya gak mampu untuk melayani. Justru ketika kita mau membagi hidup kita untuk orang lain saudara. Ya, ketika kita mau membagi hidup kita untuk orang lain. Ketika kita mau membantu orang lain, memberikan kebutuhan mereka. Bahkan yang terjadi di sini, terang kita akan mereka seperti fajar. Justru yang ketika engkau mungkin merasa Tuhan aku gak mampu, aku gak bisa. Tapi ketika engkau mau saudara melayani, ketika engkau mau menjawab kebutuhan orang lain, engkau mau memecahkan rotimu kepada orang lain, maka terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Jadi ketika kita mungkin saudara kita punya luka saudara. Punya luka dalam kehidupan kita. Ketika kita mau belajar, kita melayani orang lain, justru luka kita akan disembuhkan. Saudara, ini satu ayat yang luar biasa. Yang kedua saudara, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong. Dan ia akan berkata, ini aku. Wah, ini berkata kalau Tuhan, ketika kita berkata, Tuhan minta tolong gitu ya. Tuhan langsung mengatakan, ini aku gitu ya. Aku datang untuk menolongmu. Saudara, ini sungguh luar biasa. Tuhan akan dengan segera menjawab kita saudara. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Tidak menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan orang yang lapar, apa yang kau inginkan sendiri. Ya, artinya apa? Kita enggak bingung dengan diri kita sendiri, saudara. Kita memperhatikan kebutuhan orang lain. Artinya apa? Ketika kita sedang mau makan nasi goreng ini ya di piring kita. Dan ternyata ada orang yang lapar di sebelah kita gitu ya. Teman kita enggak punya uang gitu ya. Enggak bisa makan. Saudara, kita serahkan piring kita kepada orang lain enggak? Pada teman kita? Enggak ya? Coba tanya teman-temannya di sebelah kanan kirinya. Kalau aku lapar kamu kasih aku makan enggak gitu ya. Saudara. Udah ditanya? Udah jawab belum? Saudara, apa yang kita ingin makan itu kita berikan kepada orang lain. Ini ayatnya enggak enak banget gitu ya. Rasanya kita pengen makan, yang kita ingin lagi pesan pizza gitu ya. Lagi pengen hidang pizza saudara.
Ternyata Tuhan suruh kasih pizzanya pada orang lain dan kita nggak makan gitu ya saudara. Wah, ini belajar untuk apa? Mematikan kedagingan kita. Dan memuaskan hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Selanjutnya saudara, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan apa? Membaharui kekuatanmu. Saudara, ini sungguh luar biasa. Kitab dalam Yesaya ini saudara. Jadi ternyata saudara, di dalam kita menjawab kebutuhan orang lain, itu ada rahasia yang sungguh luar biasa. Karena ternyata Tuhan akan menuntun kita, memuaskan hati kita yang kering dan bahkan akan memperbaharui kekuatan kita. Jadi saudara, mungkin ketika kita lagi lemes saudara, kita mungkin lagi jenuh, kita lagi capek. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, ya bukan sok sibuk saudara ya. Tapi benar-benar memperhatikan kebutuhan yang memang mereka butuh saudara. Kita akan diperbaharui kekuatan kita. Ya, tetap seimbang saudara ya. Selanjutnya saudara, ini udah ayat terakhir ya. Sudah senang kan ayat terakhir? Yesaya 58 ayat yang ke-11 ya. Yang poin selanjutnya. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan apa? Yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Artinya apa saudara? Siapkah kita saudara bahwa Tuhan panggil kita menjadi perintis-perintis saudara. Perintis-perintis, batu-batu awal yang Tuhan mau pakai untuk membangun kerajaan Allah. Dalam kitab Hagai tadi saudara, maukah kita benar-benar kita sama-sama membangun kerajaan Allah. Membangun rumah Tuhan. Membangun visi Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saudara, ada 7 voice. Apa aja saudara? Banyak ya. Harus tahu semuanya, harus hafal semuanya. Ada 7 voice saudara. Dan kita bisa merintis saudara, bagaimana kita bisa membangun kerajaan Allah, itu tidak hanya untuk di dalam aja saudara. Bahwa orang yang di luar pun bisa melakukan hal ini, bahwa kita akan membangun, merintis reruntuhan. Membangun reruntuhan. Mungkin ketika engkau di persekutuan, di kantor-kantor saudara, engkau bisa membangun persekutuan doa. Engkau bisa membangun doa pagi di sana. Engkau membangun kehidupan rohani di sana saudara. Menciptakan suasana rohani di sana. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Engkau bisa menjadi konselor di tempat kerjamu saudara. Kita bisa menjadi apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan membatasi pikiran kita saudara. Tuhan akan membuat kita untuk membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Banyak hal yang mungkin ketika orang mau buka, mau bangun itu susah sekali. Tetapi saya percaya ketika Tuhan berkenan pada umatnya, Tuhan akan memberikan suatu perkenanan. Tuhan akan memberikan suatu terobosan buat kita. Ketika kita merintis saudara, maka Tuhan akan, apa saudara ya? Akan memberikan jalan-jalannya buat kita. Mungkin kau ketika mau buka sebuah persekutuan doa di kantor, wah rasanya kok sulit gitu ya. Tapi jangan pernah menyerah. Ketika kita lakukan firman Tuhan, Tuhan akan membuka jalan demi jalan buat kita. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus saudara. Dari kita mungkin merintis, kita juga mungkin akan memperbaiki dasar-dasar yang telah rusak. Berapa banyak kita yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi perintis-perintis. Mau saudara? Amin. Katakan pada diri kita sendiri, aku adalah seorang perintis. Ya, aku adalah seorang perintis. Saudara, kita rindu kita semua menjadi history maker. Amin. History maker itu apa?
Pembuat sejarah. Berapa banyak di antara kita yang mau Tuhan pakai untuk menjadi history maker? Pembuat sejarah. Pembuat sejarah yang membuat yang apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mungkin